Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2, masih subtema 2 ya. Kita akan belajar pembelajaran 3 dan 4 ya, masih subtema 2 tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, jadi kita akan bahas seputar hewan juga, dan kita akan bahas tentang, masih kemarin menyinggung tentang dongeng dan sifat komutatif perkalian. Sebelum mengamali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mas. Berdoa selesai. Oke anak-anak, di sini bisa dilihat bahwa ada anak lelaki yang sedang menirukan gerakan kelinci. Nah, tahu kan kelinci? Coba sebutkan ciri-ciri kelinci apa? Yaitu kelinci memiliki ciri-ciri yang kakinya yang belakang agak panjang untuk melompat, kakinya depan agak pendek. Terus yang paling penting, kupingnya itu panjang dan bulunya hampir sama seperti kucing. Nah, wajahnya memiliki kumis juga sama seperti kucing, dan dia memiliki gigi yang mungil dua depan dua gitu ya. Oke, udah tahu ya kelinci ya. Nah, di sini ada anak laki-laki yang sedang menirukan gerakan kelinci. Nah, di sini pertama-tama kelinci diam, kedua tangan di atas kepala, posisi duduk jongkok. Nah, di sini cara yang pertama ini, yaitu kelinci diam, kedua tangan di atas kepala. Kedua tangan di atas kepala ini gunanya untuk apa, Pak? Yaitu untuk menirukan kupingnya. Nah, terus untuk yang di kakinya ini menirukan kakinya yang belakang. Nah, di sini ya. Terus yang kedua ini ada gerak kelinci berdiri, kedua lutut agak ditekuk, kedua tangan di atas kepala. Ini proses melompatnya maksudnya. Terus kita slide selanjutnya. Yang ketiga, gerak kelinci melangkah, kedua kaki melangkah ke depan. Terus lanjut sini lagi, gerak kelinci meloncat, kedua kaki meloncat ke depan. Ya, paham ya? Itu adalah rangkaian gerakan menirukan gerak pada kelinci. Nah, kalau untuk manfaatnya Pak, manfaat kelinci pada manusia, sebagai apa ya? Ya, sebagai hewan peliharaan, sebagai untuk untuk penghilang rasa stres karena bulunya yang lembut, kita suka. Mungkin untuk ada yang tidak suka dengan kelinci, ada yang suka sama kelinci, tapi kebanyakan orang suka sama kelinci. Terus selain itu bisa dijadikan apa Pak? Bisa dijadikan ternak juga bisa. Terus bisa dijadikan, nah daging kelinci itu bisa dimakan anak-anak. Jadi enak ya, jadi daging kelinci itu enak. Dan kalau dalam Islam itu daging kelinci tidak haram ya, karena kelinci itu makannya adalah sayur-sayuran. Nah, beda dengan kucing. Kalau kucing kita makan haram ya, itu ya. Kelinci itu halal. Nah, karena juga kelinci tidak memiliki taring ya. Nah, jadi manfaatnya bagi manusia adalah sebagai hewan peliharaan, terus ternak, terus dagingnya bisa dijadikan sate. Ada kok di Kediri, ada sate juga ada. Dulu di Brawijaya. Nah, kita lanjut ya ke slide selanjutnya ya. Dulu di Lapan Brawijaya, anak-anak. Kalau ada mungkin bisa dicari situ. Nah, sudah sini. Kita masuk pembelajaran 3, yaitu dongeng tentang hewan, yaitu fabel. Nah, kemarin kan sudah bahas apa, yaitu fabel itu adalah dongeng tentang hewan yang bisa bicara. Jadi hewannya itu bisa bicara anak-anak. Jadi itu khayal ya. Jadi dongeng itu adalah khayalan. Contohnya seperti apa Pak ya? Contohnya seperti si kancil, terus si kura-kura dengan si kelinci waktu balapan lari itu apa? Ya toh. Terus sini adalah pengertiannya anak-anak, yaitu fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan. Nah, bisa diingat-ingat ya bahwa fabel tokohnya itu hewan. Diingat-ingat, fabel itu tokohnya pasti hewan. Terus fabel juga berisi pesan atau amanat. Nah, ini penting, bahwa fabel itu juga berisi pesan atau amanat. Nah, ini penting. Terus lanjut lagi, amanat yang sudah kamu temukan dapat kamu ceritakan kepada orang lain. Amanat itu apa Pak? Amanat itu adalah pesan moralnya anak-anak. Jadi setelah kita baca suatu dongeng, cerita, terus pokoknya dan yang lain-lain ya, pasti kita akan menemukan suatu amanat. Nah, amanatnya itu tergantung dongengnya anak-anak. Jika dongengnya tentang kebaikan, berarti kita harus menjalankan kebaikan. Jika dongengnya tentang
kewajiban anak tentang kepada orang tua, berarti kita harus membantu orang tua. Tuh, terus contohnya lagi dongeng tentang kewajiban seorang siswa untuk sekolah itu apa? Yaitu mengerjakan tugas, belajar yang rajin gitu ya. Amanat itu seperti pesan moral lah, intinya pesan moral yang kamu dapat dari cerita tersebut. Nah, pasti ada. Nah, lanjut ya, slide selanjutnya. Nah, seperti kemarin, bahwa pesan moral itu bisa didapat dengan cara dibaca semuanya dulu. Ceritanya itu dibaca semuanya dulu, baru kita bisa mengambil kesimpulan dari cerita tersebut. Nah, gitu ya. Ini slide selanjutnya ini. Bentar. Ini adalah sifat pertukaran komutatif pada perkalian. Nah, ini kemarin yang sudah Bapak bahas, yaitu sebenarnya sifat komutatif adalah pertukaran aja, tergantung ininya sebenarnya sama, walaupun jumlahan perkalian itu tergantung ya. Pokoknya itu hasilnya pasti dibalik ini. Berdasarkan sifat pertukaran, hasil perkalian dua bilangan tetap sama walaupun letak kedua bilangan tersebut ditukar. Nah, ini penting. Walaupun ini ditukar, ini hasilnya tetap sama anak-anak. Contohnya ini A. Saya misalkan ini A-nya itu adalah angka 1, terus dikali B-nya ini adalah angka 5. Nah, 1 kali 5 berapa? Yaitu 5. Terus ini dibalik, Pak. B-nya tadi berapa? 5. Terus dikali A-nya berapa? Yaitu 1. 5 kali 1 tetap 5. Walaupun dibalik hasilnya tetap sama. Itu adalah sifat komutatif itu. Lanjut lagi, kita slide selanjutnya. Nah, ini tadi hampir berhubungan dengan tadi ya, amanat dan pesan itu hampir sama. Nah, ini menemukan pesan dari fabel. Nah, cerita tentang hewan dikenal dengan fabel, sebagai fabel ya. Cerita dalam fabel biasanya mengandung pesan-pesan yang tentang kebaikan. Nah, ini biasanya kalau fabel itu pasti tentang kebaikan ya, tentang cara-cara kita menghargai orang lain, tentang cara kita bagaimana tetap berteman pada teman, itu kerjasama dan lain-lain. Terus fabel juga memiliki latar dan alur seperti dongeng yang lain. Nah, kemarin kan dibahas, yaitu alur itu apa? Yaitu alur itu rangkaian peristiwa dari sebuah dongeng tersebut atau cerita ya. Jadi pertama-tama pasti sebuah dongeng atau cerita itu pasti perkenalan dulu. Nah, setelah perkenalan apa? Yaitu peristiwa pertama, peristiwa puncaknya, dan akhirnya peleraian ya, atau puncaknya apa? Selesai itu biasanya peleraian itu biasanya memiliki amanatnya, pesannya di situ setelah peleraian itu. Nah, sini ya. Lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah, ini keberagaman sifat teman-teman di sekolah ini. Toleransi ya, bahwa keberagaman sebenarnya toleransi itu apa, Pak? Ini jelaskan di sini merupakan sikap menghargai setiap perbedaan yang ada. Bisa diingat-ingat ya. Toleransi itu adalah sebenarnya adalah kata dari lain ya, tentang menghargai perbedaan. Kata lain dari menghargai perbedaan. Jadi toleransi itu adalah kata lain dari menghargai setiap perbedaan. Nah, jadi toleransi ini juga termasuk kosakata anak-anak ya. Jadi toleransi itu maknanya adalah menghargai setiap perbedaan yang ada. Nah, tambah lagi kan kosakatanya. Ingat-ingat ya. Toleransi itu apa, Pak? Yaitu toleransi yaitu menghargai setiap perbedaan yang ada. Ingat-ingat ini, penting ini. Terus lanjut lagi. Dengan bertoleransi, suasana belajar di kelas akan semakin nyaman dan menyenangkan. Ini penting. Bahwa kalau kita itu bertoleransi pada teman-teman kita akan menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Nah, Bapak kalau kita tidak bertoleransi gimana? Nah, otomatis kalau kita tidak bertoleransi kelasnya akan ricuh ya, saling olok-olok, saling mengejek, saling berteman antara satu dan lain, tim-timan, kelompok-kelompokan. Aku tidak suka kelompok sana, aku tidak suka kelompok sini. Nah, akhirnya terbentuk suasana kelas yang tidak nyaman. Nah, kalau kalian itu berteman satu dengan yang lainnya, otomatis kan kalian akan berteman, tidak ada musuh, enak, belajar yang nyaman, nggak risih gitu ya. Nah, itu penting ya anak-anak ya. Oke, hari ini kita cukup sudah pelajarannya. Tadi kita sudah bahas yaitu tentang komutatif. Ingat-ingat ya bahwa sifat komutatif hasilnya tetap sama, dibalik pun tetap sama. Terus kita juga belajar tentang fabel. Fabel adalah hewan, cerita tentang hewan, dongeng tentang hewan. Terus
Lanjut lagi kita ke toleransi ini ya, bahwa toleransi itu penting, yaitu menghargai setiap perbedaan yang ada. Ingat-ingat ya anak-anak, kita sudah belajar poin-poin penting dalam pelajaran 3 dan 4. Semoga pelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat dalam belajar, tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Kalau kemana-mana pakai maskernya double ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu besok kembali.